teman-teman, kita ketemu lagi. Kemarin kan kita belajar tentang nyamuk. Nah, kali ini kita belajar tentang ektoparasit. Oke, ini kita masuk dikit lah. Kok ini belum Nah, sebelum kita masuk ektoparasit, kita belajar dulu ini sedikit tentang taksonomi. Ya, kita kan ektoparasit umumnya teman kan kenal kutu gitu ya. Yang jelas tidak ada di sini adalah kutu bukau putus, itu nggak ada. Jadi adanya kutu-kutu yang dari keluarga dari insekta dan arachnida. Ini ya, kalau kita belajar, sebelum belajar kutu kita belajar ini dulu. Ini selama ini kan teman-teman banyakan belajarnya kelas insekta. Yang teman-teman sering pelajari adalah sini nih, Ordodiptera. Nah, Ordodiptera ini yang sering teman-teman pelajari ini, Mansonia, Kulek, Aedes, dan kawan-kawan. Jadi kan teman-teman seringnya kan belajar ini, guys. Nah, jadi dari sini aja teman-teman udah kebayang, wah, Anopheles itu ada berapa banyak, Mansonia banyak, nah kayak gitu. Ini baru dari famili Culicidae, dari Diptera. Sementara di Ordodiptera masih ada famili yang di sini nih. Parmulidae, Simulidae, Tambanidae, dan kawan-kawan. Ini masih ada di sini. Ini yang Ordodiptera yang teman-teman belum belajar. Nah, sedangkan kalau kita belajar ektoparasit, ini ada di sini juga nih, Siponaptera. Siponaptera ada berapa famili yang di sini? Ibarat yang di sini ada berapa famili yang kita pelajari, misalnya teman-teman baru seringnya Culicidae, di Siponaptera ada banyak famili di sini. Siponaptera itu kutu-kutu atau pinjal-pinjal itu nanti. Ya, yang pinjal tikus, pinjal anjing tuh di sini nih. Nah, terus ini baru dari ordo Siponaptera. Nah, nanti nah ini ada subkelas Akari. Kalau ini ordo masih Diptera, subkelas Akari itu kan berarti statusnya dia lebih tinggi ya. Nah, nanti ada super ordo ini Ixodida, Myxostigmata, Trombidiformes. Nah, ini nanti terbayangkan ini nanti ada berapa spesies, nah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita parasit itu sebenarnya semakin banyak yang akan kita pelajari, dan semakin banyak, semakin rumit serta semakin sulit karena dia ordonya itu luas banget nih, seperti itu. Banyak sekali ordonya. Ya kita sedikit. Nah, ini inang, pengertian inang ya. Inang adalah yang tempat mengambil makan, terus parasit itu yang dia mengambil makan daripada inangnya, seperti itu, mengambil hidupnya itu tergantung daripada inangnya. Nah, kalau yang kita seringnya itu mempelajari parasit yang berdasarkan tempatnya. Kan ada yang berdasarkan mungkin sifatnya, berdasarkan tempatnya. Kalau kita seringnya mempelajari ektoparasit sama endoparasit. Jadi pengertian parasit yang berdasarkan tempatnya. Gitu. Seperti itu. Di sini ada lintah, kutu. Nah, ada juga yang kalau di beberapa literatur, kalau kita kan orang kesehatan, nyamuk, kemudian lalat itu masuknya vector borne disease gitu ya. Tapi ada yang mengkategorikan itu juga ektoparasit. Kan dia juga hidup di permukaan baru sebentar gitu. Oh ya udah. Tapi kalau kita masih cenderung ke vector borne disease, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ordo Siponaptera. Ordo Siponaptera itu kita masuk ke pinjal. Ya, Siponaptera itu dari kata sipon dan aptera. Sipon kan tabung. Aptera, tidak, tera bersayap. Jadi tidak bersayap. Bentuknya kan gepeng, tidak bersayap, dia bisa berlari kayak gitu di antara sela-sela burung. Nah, ini yang akan sering kita jumpai, yaitu famili Culicidae sama Tunidae. Nah, ini famili yang lainnya. Ini famili yang lainnya. Ya, seperti yang tadi sampaikan, kita selama ini kalau nyamuk itu Culicidae yang seringnya.
Nah, ini famili-famili yang ada di Siponaptera. Nah, misalkan kita bayangin satu ini famili Tungide sama Pulisidae itu di Rosette Collection ada berapa lembar tuh, bukunya lumayan lah kalau kita lihat bisa untuk bubuk kayak gitu loh, untuk bantalan. Nah, ini baru satu buku yang sini. Nanti ini buku yang kedua atau seperti itu. Textbook-nya. Nah, ini sama ya, metamorfosisnya sempurna udah ya, udah belajar nih paling tentang pinjal lah. Nah, ini kita belajar Stenocephalides turbinalides itu genus yang ditemukan di karnivor, anjing, kucing. Kalau di macan saya nggak tahu karena saya belum pernah nyisir macan. Tapi kalau misalkan anjing, paling saya nggak berani juga, paling minta ke yang punya. Nanti kita bikin awetannya seperti itu. Ini Sinomycelasopis, cirinya dia tidak ada kom sama tidak ada genal. Nanti ini ciri khas dari spermatekanya itu seperti untuk yang betina, ini untuk yang jantan. Nah, ini kalau Cetaroscephalus felix sama canis itu bedanya di sini nanti. Ini kalau ini apa namanya? Giginya kelihatan. Yang satu hampir sama, yang satu lebih pendek. Kalau yang panjang itu yang felix. Nah, Tungide itu sudah sangat jarang ya, itu atau pinjal yang nanti dia itu nempel ke kita. Saya sih dulu waktu kecil pernah lihat, tapi sekarang udah jarang. Kayak gini deh. Jadi ini si pinjal nanti akan masuk ke dalam sela-sela kulit seperti ini masuk, kemudian dia makan nutrisi, kemudian dia membesar seperti. Jadi yang ada di lubang sini ini adalah hanya duburnya, kepalanya disindai seperti ini. Nanti dia di sini dia ngobatinnya itu tidak bisa dikasih misalkan antibiotik atau dikasih apa namanya insektisida. Misalkan itu kan hewan dikasih insektisida biar mati. Oke, kalau mati dia kan nanti akan membusuk dalam sini. Nah, bahaya kan. Jadi ini kalau ini yang dulu waktu ini pernah lihat itu ini diiris, dilukain nanti dicutek kayak gitu loh. Nah, ini nanti kita akan ident sampel. Sebelum kita ident sampel, kita belajar ini dulu bentar ya. Insya Allah ini PPT-nya dibikin ringkas saja. Ini kalau kita belajar pinjal, kita akan mempelajari pertama itu tentang kom. Ini sisir-sisir kayak gini kita sebut kom. Kita lihat kepalanya. Pertama, kepalanya itu ada tidak misalkan genalkom, ini genalkom, ini tidak ada. Yang kedua, kita lihat ada tidak pronatalkom. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita sudah bikin awetan. Nah, setelah itu kita lihat, ini tidak ada genalkom, tidak ada pronatalkom. Nah, gini, kita lihat terus, kepalanya membulat. Terus setelah itu kita lihat ada bulu mata di depan atau belakang. Ternyata ada di depan, berarti kita dapatnya pinjal kucing seperti itu. Kita lihat sampel ya. Berarti ini sudah masuk ya. Ini sampel yang kita punya. Kelihatan kan teman-teman? Cuman Akari aja, belum nampak gambarnya. Belum ya? Ya, siap. Nanti. Oke. Belum nampak ya? Sudah nampak? Sudah. Nah, ini kita dapat nyamuk ya. Dapat kutu. Dapat kutu dari teman nyisir. Terus kita bikin awetan. Kenapa kok kita bikin awetan? Karena gini, di beberapa literatur memang juga menyebutkan bahwa kalau misalkan pinjal masih segar, kita identifikasi itu susah karena warnanya masih raw, itu susah karena warnanya gelap.
Sehingga kalau kita mau ngamati bagian-bagian yang ada di sini, itu susah seperti itu. Nah, jadi kita bikin kita clearing, kita kita jernihkan, kemudian kita bikin slide seperti itu. Nah, ini sampel yang kita dapat, kita identinya. Yang pertama, tadi kan ini nggak ada di sini nggak ada sisinya ya, nggak ada pronatal comnya. Oh, ini juga tidak ada genalcom, nggak ada yang kayak sisir. Nah, terus kita lihat di sini, ini ada bulu mata yang di depan sini, depan osellinya ini. Nah, berarti ini pinjal Xenopsela cheopis. Dan kita tahu ini Xenopsela cheopis jantan. Kita bisa lihat di bagian sini. Ini adalah penis plate. Penis plate kalau jantan itu ada penis plate-nya sama ada claspernya ini. Nah, penis plate ini. Kalau betina ada spermateka. Kalau spermatekanya itu kalau tiap pinjal itu siap spesies beda-beda. Nah, ini sebenarnya juga bentuk penis plate-nya penis plate untuk Xenopsela cheopis. Tiap spesies itu beda-beda. Cuman kalau mau lihat di bagaimana bentuk tiap spesies Xenopsela sama tiap spesies daripada penis plate-nya untuk tiap kemudian spermatekanya itu ada di buku yang Rosset volume 1. Itu tebal sih seperti itu. Jadi nggak bisa saya tampilin ke sini. Nanti PPT-nya banyak sekali. Itu kita lanjut ke kita ganti sampel ya. Kita dapat sampel lainnya. Nah, ini kita dapat sampel lainnya. Ini juga tidak ada genalcom, tidak ada pronatalcom. Terus ini bulunya ini kelihatan, tapi di sini tipis banget nih, karena posisinya. Kita nggak bisa di sini. Kita coba zoom ya. Oh, terlalu cerah memang ini. Sudah pas. Oh, ini sebenarnya kelihatan loh, ini agak cerah tapi di sini. Jadi ini sebenarnya Xenopsela cheopis. Kelihatan ya sama dengan yang tadi. Cuman kita coba tambahkan saya. Itu nanti lebih jelas. Agak perlu Bu, Mbak. Benar. Jadi kita kelihatan nggih, ini spermatekanya, ada spermatekanya berarti ini betina. Nah, tadi Xenopsela cheopis betina. Tadi kita berusaha zooming supaya lihat sini tapi tidak berhasil. Nah, jadi kita udah lihat nih, ini spermateka betina. Ini berarti kita dapatkan Xenopsela cheopis betina. Mungkin lainnya. Nah, ini ada yang lain nih.
Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu kom itu seperti apa, nah ini kom. Ini kita lihat di sini adalah pronatal kom, ini adalah ginal kom. Nah, ini masuknya stenocephalides daripada felis. Kita bisa melihat di giginya ini, cuman deretan gigi ini untuk yang ini mikroskopnya nggak bisa zooming sampai sini. Nah, kalau bisa zooming kita kan bisa lihat pola daripada giginya yang ada di sini untuk bedakan antara Xenopsela chaopis maupun Xenopsela chaopis, Stenocephalides felis maupun Stenocephalides canis. Tapi dari kepalanya, bentuk kepala di sini kita juga agak bisa melihat kalau ini cenderung ke arah Stenocephalides felis. Nah, ini bisa kelihatan juga. Ini Stenocephalides felis betina. Kalau yang tadi kita bisa bandingkan ya. Ini kan bentuk kelamin daripada Stenocephalides felis. Akan kelihatan. Ini. Nah, ini beda nggih? Nah, beda ya. Jadi tiap spesies itu beda. Apa namanya? Spermatika untuk tiap spesies itu berbeda. Tadi kan yang felis yang cenderung kecil, kalau yang Xenopsela chaopis agak besaran seperti itu. Nah, ini juga kita dapat lagi sampel. Sebenarnya sampel yang Stenocephalides itu yang Bapak dulu teman mahasiswa belajar bikin awetan kita ajarin, terus sebagian di bawah, sebagian diberikan ke kita untuk koleksi. Nah, ini ada pronatal com, ini adalah ginal com. Nah, ini kalau kita lihat, tapi saya kurang jelas nih, antara gigi satu dan gigi kedua itu kan hampir sama. Atau lebih pendek, lebih pendek. Oh, ini lebih pendek separuh ini. Ini lancip ke sini. Nah, terus ini agak membulat. Nah, udah kelihatan kan? Kelihatan itu agak lebih pendek. Ini gigi satunya lebih pendek. Nih, lebih pendek, agak panjang, agak membulat. Nah, kita dapat ini. Ini Stenocephalides canis. Ini ada di anjing. Jadi kalau adik-adik ingin mendapatkan pinjal anjing, bisa sih nyisirin anjingnya. Nanti kalau ada kutunya yang pinjalnya, kita masukkan dalam alkohol 70, lalu dibikin slide preparat seperti itu. Nah, beda ya. Kalau yang tadi kan agak lonjong, kalau ini membulat. Jadi kalau tiap spesies inang itu terkadang kita jumpai ya spesiesnya itu pinjalnya itu aja, kecuali misalkan ada kasus tertentu kayak misalkan kasus pes, misalkan si tikusnya mati, akhirnya si pinjal kan butuh host, butuh inang. Nah, dia nyari tikus nggak ada, sementara dia butuh darah, akhirnya dia bisa menggigit ke manusia, akhirnya manusia terkena pes seperti itu. Tapi secara umum dia itu punya host itu spesifik seperti itu. Nah, kita dapat sampel ini. Nah, yang kita dapat sampel sekarang adalah di sini tidak ada genalcom, tapi ada pronatalcom. Kita dapat sampel ini kayak di daerah pegunungan nih. Iya, nggak ada labelnya. Jadi ini nggak ada labelnya. Kayak pinjalnya ini kayak Stevalius, genus Stevalius. Jadi sebenarnya kalau kita mengident pinjal itu pun sebenarnya ini kita hitung bagian komnya sini. Bentuk komnya kita hitung,
kadang itu sisik yang sini ada berapa rows kita hitung. Nah, ini kebenaran kita dapatnya Stivalius ini. Lihat jenis kelaminnya. Jenis kelamin seperti ini spermatikanya bentuknya ini bulat, ini kecil nanti. Beda kan dari yang tadi antara Stenocephalides, Xenopsilas, Stivalius itu beda nih alat kelamin untuk yang betinanya. Jadi alat kelamin untuk tiap spesies pinjal itu beda, baik jantan maupun betina kayak gitu. Itu untuk pinjal nih. Nah, karena untuk pinjal lapis kita akan beralih ke sedikit, tapi ini kita nggak ada slide-nya untuk yang untuk menambah wawasan ya. Kita masuk sini gitu, teman-teman. Masuk ke sudah masuk teman-teman, udah lihat? Nah, kita akan masuk ke akari. Jadi akari itu seperti ini, adik. Ini kalau kita bicara film arthropoda ya, ini kan ada kelas Acranthidae yang nanti akan kita pelajari. Kalau ini krustasea itu udang-udangan, nah kita akan belajar ke sini aja, ke arah Arachnida. Nah, kayak gini. Asik nih. Nah, ini kelas Arachnida. Arachnida kita bisa belajar nanti skorpion, kemudian kala cemeti yang kayak kala jengking tapi ekornya cambuk. Tapi kita nanti fokusnya ke arah ini, Acarina. Kalau yang lain itu kan cephalothorax ya. Cephalothorax ini torak dan kepala itu menyatu. Ini sama, cuman bedanya kepalanya itu bentuknya ini seperti ini menyatunya. Nah, bagian sini kita sebut idiosum, bagian sini genatosum. Kalau kita belajar Mae, Tungo, Caplak, kita lihat ini ya. Kayak tadi kan saya sampaikan tuh sangat rumit, sangat luas lah. Ini yang telah iden itu sekitar ini. Sementara yang belum itu ini oleh Evan tahun 92. Berarti masih banyak kan spesies yang belum teridentifikasi. Ini di dunia loh. Nah, di Indonesia berapa ahli yang mendalami ini? Ini kan disebut tungo dan caplak. Berarti kan masih umum. Yang tiap misalkan famili apa, itu kan belum sampai sedetail itu, belum banyak yang belajar. Jadi seperti itu. Jadi ini masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Nah, ini kita masuk nih. Nah, kalau kita belajar ke arah Acarina, Caplak, Mait, kita belajar dulu seperti ini. Ini pembagian daripada anatomi si akari. Kalau misalkan bagian sini sampai sini, kita sebut idiosum. Ini kan, ini sampai sini kan prodosum ditambah histerosum, kita sebut idiosum. Kalau sini sampai sini genatosum. Gitu. Nah, istilah-istilah ini nanti genatosum, idiosum, prodosum, histerosum itu sangat berpengaruh, sangat banyak ketika kita membaca buku textbook karena yang kayak identifikasi itu masih jarang textbook untuk identifikasi maupun jurnal-jurnal, karena kadang jurnal menyebutkan bulu pada bagian podum untuk bulu ini berbentuk filiform. Nah, kita cari sini. Nah, ini kita masuk ke genatosum. Jadi ini kita masuk ke sini dulu ya. Di bagian sini kita masuk ke genatosumnya dulu. Nah, ini genatosum ini tiap
family itu berbeda. Seperti itu. Ini adalah bentuk gnatosum untuk keluarga Macrohelidae. Kalau yang sini Opilio, kalau ini seperti itu, ini kelihatan. Sudah kita sampaikan dipakai tulisan di bawah. Nah, ini bagian gnatosum pun tadi yang kita tunjukkan tadi, ini ada namanya. Kadang itu disebut di kunci di buku misalkan, oh bagian labrum berbentuk apa, epistom berbentuk apa, seperti itu. Rumit ya, tapi mengasihkan sebenarnya sih. Kemudian ini yang diambil adalah dari Macrocheles, familinya Macrohelidae. Nah, ini Chelicera. Chelicera itu yang untuk nyapit. Kelihatannya ini bagus nih. Kenapa? Pakai mikroskop elektron. Ini bukan punya kita, punya Proctor. Gambaran Chelicera seperti ini. Nah, kalau ada ya, kopi. Jadi Chelicera ini bagian sini, ini adalah movable digit. Ini fixed digit. Lah ini bagian sini bentuk daripada ini kita juga identifikasi nantinya. Terus ini kan kita bagian di ini Chelicera itu yang di sini. Ini bentuknya, ini juga bentuknya beda-beda. Itu juga masuk identifikasi. Nah, setelah itu kita masuk bagian sistem nafas. Nah, sistem nafas itu pun kita identifikasi di apa namanya akarina. Ada yang nosostigmata. Itu ini untuk apa stigmata yang ada di dorsal lateral lah. Itu nanti kita ident juga. Kalau yang sering kita ini itu yang ini apa yang sering kita yang bersinggungan dengan kita itu ini yang mesostigmata. Nah, ini bisa dilihat nih stigmata lubang-lubangnya. Kalau yang ini namanya peritrim. Kalau yang lubang nafas ini namanya stigmata. Ini stigmata, ini stigmata. Ada yang di punggung sini. Seperti itu. Rumit ya? Apa-apa. Nah, ini stigmata juga. Ini saluran nafasnya. Nah, ini. Ini yang saya lihat tadi. Ini bagian ini fixed digit, ini movable digit. Nah, ini spermatodaktil. Ini nanti bentuk spermatodaktil, bentuk ini juga kita ident. Jadi kesimpulan itu kita ident itu lebih rumit daripada kita ident itu nyamuk seperti itu. Jadi pilih dentitis yang gigi di sini pun kita identifikasi bentuknya seperti apa. Kadang itu hewan itu karena semakin kecil semakin rumit gitu loh. Identifikasinya pun nggak bisa visual langsung, misalkan oh ini Aedes ini misalkan kira-kira itu nggak bisa karena itu kecil. Kalau kecil itu kalau nggak di bawah mikroskop tampakannya juga sama aja. Nah, kita masuk ke sebelum kita masuk ke yang ada di tikus, kita pelajari ini. Jadi yang sering kita bersinggungan dengan kita yaitu superordo, kan suprasnya akari. Sebelum masuk ordo, superordo. Superordonya adalah Parasitiformes. Ordonya Exodida, yaitu ini yang kita sebut hartik atau tik. Itu di sini nih. Kita ordo Exodida. Kalau nanti mait yang kalau adik-adik pernah praktikum nyisir tikus, nah itu akan ada di sini ordo yang ini. Ini ordo Exodida ya. Kalau Exodida tadi kayak misalnya ordo Diptera, berarti masih di sini banyak banget berapa famili, berapa ribu spesies. Kita masuk ke karena kita masuk yang sering berjumpa dengan kita adalah mait di tikus dan ada ya ini kita masuk ke mesostigmatanya. Kita masuk ke sini aja nih, bagian sini. Kalau mau bahas sampai ke sini nanti kita lama. Kita masuk ke sini aja. Ordo mesostigma kita masuk ke kohortnya Gamasina. Kita masuk ke subkohortnya Demanisidae. Nah, kita akan belajar Laila Pide.
Seperti itu ya. Jadi yang kalau kita masuk ke apa ke tikus, kita mau belajar ke tikus kan ada mungkin sering survei tikus ya. Kalau ini Laelapidae itu untuk yang kalau disisir itu yang suka jalan, kan ada yang lompat-lompat tuh pinjal. Kalau suka jalan itu banyak kan Laelapidae yang ada di tikus. Terus juga ada yang kayak kutu-kutu menempel di telinga, di alat kelamin, cuman bentuknya titik-titik kayak sama titik bolpen aja lebih sedikit lebih kecil lagi. Ini masuknya di superordo Acariformes, masuknya ini superfamily Trombiculidae. Nanti kita nggak akan nyinggung yang ini ada sih, cuman kita nggak akan fokus inilah, nanti lama banget dan lebih rumit. Ini Parasitiformes. Ini Isodidae. Tadi kan Parasitiformes ada keluarga capak, ini yang nanti di tikus, ini capak yang ada sering di anjing, kalau yang kayak anting-anting nempel dulu. Nah ini. Ada juga di sapi atau apa. Kita kan mendalami ke arah sini aja ya, yang Gamasida. Nah, Cariformes itu yang kecil-kecil kayak yang di telinga tikus atau apa. Nah, kita mempelajari masuk ke sini. Jadi kalau kita belajar identifikasi akan mempelajari lempeng-lempeng yang di sini. Jadi tiap akari dia akan punya penebalan lempeng-lempeng yang berbentuknya itu berbeda-beda seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini. Nah, ini kita lihat nih. Untuk pleuron bentuknya seperti ini. Jadi lempengnya itu ada beda-beda, kadang untuk tiap tahapan pun beda. Misalkan untuk protonim, untuk apa, ini juga kan tahapnya itu akan berbeda-beda bentuk lempengnya. Ini kelihatan seperti lempeng-lempengnya. Ini pengerasannya. Nah, kita sambil lalu aja ya, nanti kalau detail lama waktunya. Nah, nanti ini lempeng yang tadi ya. Kita akan mempelajari seperti ini. Ini banyak istilah ini, nanti kalau kita baca textbook itu akan kita sering jumpai istilah ini. Sering banget. Jadi ini ada bagian koksa 1, koksa 2 sampai sini. Kemudian periklim. Dan bahkan nanti kita akan memetakan bulu yang ada di sini. Bulu yang ada di sini itu kita petakan. Jadi kalau bulu yang ada di sini itu misalkan deretan ini J, ini Z, ini S, ini R, itu udah udah dari sananya. Apa istilah ini. Jadi nanti kita akan petakan seperti ini. Ini misalkan kita untuk bagian dorsal ya. Bulu pada R3 itu bisa bentuknya A. Bulu pada bagian S4 bentuknya bulu seperti ini. Oh, nanti spesiesnya A, spesiesnya B. Ini tergantung bentuk daripada bulu ini juga seperti itu. Jadi kebayangkan beda spesies A, spesies B itu kadang itu hanya di beda bulu-bulu seperti ini. Itu ya. Nah, ini yang kita akan sering jumpa itu di famili Laelapidae sama Trombiculidae. Ya, waktunya nanti udah mau habis ya, ini aja. Ini kemudian untuk Laelapidae. Untuk Laelapidae dia bagian seperti itu. Ini kemudian kita sampelnya adalah yang betina. Oh, yang betina dari mana? Oh, ini ada nalplitnya seperti nalplitnya terpisah ini kelihatan. Ini Laela Pravulski, Parvulskai. Nah, kadang ini kita lihat nih. Ini bulu pada bagian sini, ini akan berbeda tadi juga sama ya. Ini tipe bulunya mungkin dari sini, ini dari sini. Jadi nanti kadang bulu ada spiniform, ada yang kayak fili, kan menentukan spesies apa. Ini bentuk-bentuk macam-macam yang pada plate di adenal, plate di sternal, kayak gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk bulu maupun bentuk koksa daripada kaki pertama. Ini nanti akan mempengaruhi jenis spesiesnya. Misalkan ini untuk Nutali, ini untuk Algericus. Nutali ada nggak? Ada di kita pernah jumpa. Gitu. Cuman kalau bikin slide-nya juga lama. Nah, itu ada analpate, ada analpate-nya. Ini akan
berbeda juga, misalkan I untuk nutali seperti ini, I nutali. Ini bagian sisik bagian depan yang tadi kita sampaikan nih. Nah ini sisik, bulu kok sisik, ini bulu bagian sini. Nah ini seperti ini beda-beda nih, kelihatan ya. Setiap spesies ini spesiesnya itu beda-beda, itu sama ya. Tapi menarik. Untuk bagian bawah ini beda-beda seperti ini. Ini untuk bahkan untuk bentuk peritem yang untuk nafasnya juga akan beda-beda seperti itu. Jadi untuk iden mait itu kita nggak bisa langsung iden di bawah mikroskop, tapi kita buka dulu kayak buka kepiting, terus kita amati bagian atasnya, bagian nafasnya seperti itu. Jadi tetap kita analisis, susah kadang kalau misalkan bayangin, kalau misalkan satu tikus ada 30 mait, kemudian sekali survei seminggu misalkan kita dapat 100 kali 30 misalkan dapat 300 tikus, nanti kurang lebih dapatnya 1000 mait misalkan. Kita mau iden satu-satu, harus kita bedah satu, lama banget, baru satu lokasi aja. Ini untuk bagian yang udah di selainya dan tarsisnya. Nah ini contoh adalah yang sering jumpai adalah Laelapidae nutali. Ini juga nutali betina. Kalau yang tadi nutalinya ini jantan nih. Ini sterile menjadi satu. Mungkin seperti itu. Agak membingungkan kayak. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan dari adik-adik silakan. Ya. Ditanyakan atau malah tambah bingung? Oh ya, ini ada kami, jadi mohon untuk mahasiswa bisa mengisi form evaluasi di dalam chat yang sudah kita kirimkan, silahkan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan sambil mahasiswa mengisi chat, sekali lagi ini udah 3 hari ya kita bersama untuk melakukan kegiatan praktikum di Balai Litbangkes Banjarnegara.